Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Beni selaku dosen pengampu dan juga teman-teman yang kami sayangi. Jadi di sini kami kelompok 4 akan membawakan materi mengenai penerapan prioritas kebutuhan yang dimana kami beranggotakan Dini Safira Putri, Indriani, dan saya Faris Ilham Al-Mustaqim. Baik, langsung saja kepada pemateri bab pertama yakni Dini Safira Putri. Silakan, Mbak. Baik, langsung saja masuk pada bab pertama. Nah, bab pertama, dalam bab pertama ini akan membahas tentang pengertian penerapan, prioritas, dan juga kebutuhan. Yang pertama, yaitu pengertian penerapan. Penerapan atau implementasi adalah sesuatu yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Kemudian yang kedua yaitu pengertian prioritas. Prioritas memiliki kata dasar prior yang berarti primer atau dasar atau yang utama, sehingga prioritas dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dipedulikan oleh seseorang dan dianggap penting. Kemudian pengertian yang ketiga yaitu pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia menyesuaikan diri dengan prioritas kebutuhan yang ada. Next. Kemudian bab kedua, yaitu teknik penerapan prioritas kebutuhan menggunakan skala prioritas. Sebelumnya, skala prioritas adalah pengurutan jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Skala prioritas akan membantu seseorang untuk menentukan target dan tujuan utama. Skala prioritas biasanya ditentukan dengan cara memilih kebutuhan yang paling penting atau kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Jika dijabarkan secara keseluruhan, contoh skala prioritas kebutuhan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama prioritas 1. Dalam prioritas 1 ini terdapat kebutuhan primer, kebutuhan sekarang, dan juga kebutuhan jasmani. Kemudian dalam prioritas kedua, terdapat kebutuhan sekunder, kebutuhan masa mendatang, dan kebutuhan rohani. Dan yang terakhir yaitu prioritas ketiga, yang di dalamnya ada kebutuhan tersier, atau kebutuhan yang dapat dipenuhi jika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Secara umum, syarat penetapan skala prioritas harus berdasarkan beberapa hal, yaitu yang pertama, peluang dan keuntungan lebih besar. Kemudian yang kedua, pengeluaran biaya yang paling minimal. Dan yang ketiga yaitu produksi barang atau jasa yang sifatnya penting untuk didahulukan. Sebab tanpa barang tersebut tidak memungkinkan untuk memproduksi barang selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu dalam keadaan force majeure diharuskan untuk mampu mengerjakan salah satunya. Next. Bab ketiga akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di bab 3 kita akan memahami bagaimana metode dalam membuat skala prioritas. Adapun metode yang bernama Two Big Traps, di mana
dipastikan kita untuk mewaspadai prioritas desibel, yakni di mana suara yang paling keras didengar mendapat prioritas utama dan prioritas ancaman, di mana pemangku kepentingan yang memegang kekuasaan politik paling besar, paling tinggi, selalu mendapatkan apa yang mereka tuntut. Perangkap ini dapat membuat proses menjauh dari tujuan bisnis Anda yang sebenarnya. Pastikan Anda mengetahui prioritas yang benar-benar mendesak dan dibutuhkan oleh bisnis dengan melihat secara seksama setiap proses dari organisasi Anda. Jadi jangan terpengaruh oleh pemegang kekuasaan politik yang tertinggi, tapi tetap prioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang paling mendesak. Selanjutnya adalah metode in or out, yakni metode paling sederhana di mana sekelompok pemangku kepentingan menyusun daftar tugas dan memutuskan untuk masing-masing apakah masuk atau penting, atau mendesak, atau keluar, atau justru keluar, atau bisa dikatakan masih kurang mendesak. Anda bisa melihat tujuan akhir bisnis dalam membuat penilaian ini. Pisahkan daftar-daftar hingga minimum yang diperlukan untuk iterasi atau rilisan pertama yang harus dikerjakan. Lalu, adapun metode selanjutnya adalah metode skala 3 tingkat, di mana kita mengelompokkan tugas ke dalam 3 kategori prioritas, yakni prioritas tinggi, sedang, dan rendah. Lalu selanjutnya ada metode selanjutnya, tunggu sebentar. Oh ya. Selanjutnya adalah metode ini. Metode prioritas menengah dan penting, di mana di makalah ada tabel yang menunjukkan beberapa kuadran. Di sana ada 4 kuadran ya. Jadi ada mendesak, penting, kurang mendesak, dan kurang penting. Pengaplikasiannya sama seperti analisa SWOT, teman-teman. Jadi kita pada pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana menganalisis dengan menggunakan kuadran SWOT ya. Itu sama pengaplikasiannya seperti metode yang kita bahas saat ini, yakni penting, mendesak, kurang mendesak, dan kurang penting. Lalu adapun cara efektif untuk melakukan ini pelisan skala prioritas dengan cara efektif ya tentunya. Yang pertama adalah dengan menuliskan semuanya. Menuliskan tugas-tugas dan pekerjaan yang dibutuhkan mendesak, lalu mengevaluasi tujuan jangka panjangnya, mempertimbangkan tujuan jangka panjang dengan lebih besar untuk dicapai suatu tujuan tersebut. Lalu diuraikan tujuan yang lebih besar dengan membagi kapan pencapaiannya, antara tahunan, bulanan, atau mingguan ya. Lalu buat tenggat waktu yang jelas. Selanjutnya adalah gunakan metode mendesak dan penting. Mendesak ya seperti metode yang di atas ya. Mendesak, penting, kurang mendesak, dan kurang penting. Itu sangat mudah untuk diaplikasikan. Lalu selanjutnya adalah buat daftar tugas harian. Kapan-kapan kita harus mengerjakan sebagai pengingat kita untuk selalu mengerjakan tugas apa yang dibutuhkan. Lalu hindari gangguan. Lalu pertimbangkan upaya mana kebutuhan yang diperlukan dan mana yang kurang dibutuhkan. Selanjutnya dijelaskan oleh
Mbak Indriani mengenai fungsi membuat skala prioritas. Silakan, Mbak Ani. Baik, silakan Mbak Indriani untuk menjelaskan fungsi skala prioritas. Kepada Mbak Indriani kami persilakan untuk memberikan materi mengenai fungsi skala prioritas. Oke, materi selanjutnya yaitu fungsi skala prioritas. Menggunakan skala prioritas akan membantu dalam menangani tugas dengan urutan keseluruhan terbaik untuk bisnis. Ini termasuk untuk mengelola insiden, juga masalah, perubahan, dan proyek. Menentukan prioritas yang paling tepat adalah dengan menggunakan skala yang memungkinkan staf Anda untuk konsisten dalam cara mereka memutuskan tugas apa yang akan atau yang harus ditangani dalam urutan yang mana. Ini akan memberi mereka kepercayaan diri untuk melakukan apa yang menurut mereka benar, karena matriks prioritas akan digunakan dengan cara yang sama oleh semua staf. Pada gilirannya, ini akan meningkatkan keputusan pelanggan atas layanan Anda. Jika Anda berbagi matriks prioritas dengan pelanggan Anda, maka mereka akan dapat memahami mengapa insiden tertentu ditangani sebelum yang lain, mengartikulasikan dan mendokumentasikan bagaimana dampak dan urgensi digunakan untuk menentukan prioritas. Penggunaan matriks akan membantu menghilangkan ketidakpastian tentang bagaimana Anda selaku pemilik bisnis memutuskan urutan mana yang akan mengerjakan tugas. Skala prioritas sangat bermanfaat ketika tim pendukung menjadi kelebihan beban. Dengan lebih banyak tugas yang mereka dapatkan, mereka bisa menangani tugas itu secara bersamaan atau dengan waktu yang menyesuaikan dengan dikondisikan dengan baik. Fungsi dari skala prioritas adalah yang pertama itu menentukan hal apa yang paling bermanfaat dan tepat untuk dilakukan. Menentukan hal-hal yang paling penting terdahulu atau yang paling lebih diprioritaskan. Yang kedua, menghemat biaya dan waktu. Karena pengerjaan tugas tersebut bisa dilakukan sesuai dengan kondisi. Jadi bisa menghemat biaya dan waktu. Menyelesaikan dengan kondisi yang sekarang terjadi atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi, pengerjaan bisa dilakukan sewaktu-waktu, menyesuaikan kondisi pekerjanya. Sekian materi dari saya. Baik, terima kasih Mbak Ani. Jadi pada intinya adalah skala prioritas ini
berfungsi sebagai pengurutan jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang paling urgensi yang mana? Skala prioritas akan membantu kita untuk menentukan target yang paling mendesak untuk segera diwujudkan, untuk segera dituntaskan. Seperti itu, teman-teman. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup dengan alhamdulillah.